Iki mumpung nyong lagi nang Brebes. Linggone sing apik lah. Linggone sing apik. Iki Mbak. Saya tak kenal kan saya masalah takon dhisik. Halo bajingan kabeh. Nah, iki jembatan ning Desa Kudap. Awak dhewe saka desa baju jembatane apa? Ora tenang ngono lho. Dadi kira ora kuwi. Ojo lali kopi orek. Bahasa Jawa merupakan bahasa terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah penutur asli, yang bahkan lebih besar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak jarang bahasa Jawa dipelajari oleh suku-suku lainnya, yang dalam kehidupan sehari-hari banyak berinteraksi dengan orang Jawa. Dan dalam konten kali ini, kita akan membahas bahasa Jawa yang kini kian digandrungi oleh orang-orang asli Papua. Bahasa Jawa yang dahulu hanya dianggap sebagai bahasa kampung atau ndeso, kini justru menjelma menjadi bahasa gaul yang sifatnya semi jenaka di kalangan warga Indonesia non-suku Jawa. Hal ini bisa terjadi disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah lagu-lagu berbahasa Jawa kekinian yang banyak viral di media sosial. Selain itu, bahasa Jawa juga banyak digunakan sebagai bahasa bisnis serta pendidikan non-formal. Lilo weh sambet kalih sinten yen sampun mekaten merana uripku oh ah oh eh. Bagi orang Papua sendiri, bahasa Jawa tidaklah lagi terdengar asing. Bahkan jika kita melihatnya di media sosial, sudah sangat banyak orang Papua yang bisa berbahasa Jawa. Dan di kalangan orang Papua, bahasa Jawa banyak dipergunakan sebagai bahasa keseharian yang di lingkungannya banyak terdapat orang Jawanya. Hebatnya lagi, orang Papua ketika menggunakan bahasa Jawa termasuk yang fasih atau medok dalam melafalkannya. Sehingga ketika kita mendengar tanpa melihat, kita sulit membedakan antara orang Jawa asli dan orang Papua. Bahasa Jawa telah memberikan efek yang signifikan terhadap individu orang Papua yang menggunakannya. Bukan hanya tentang komunikasi, akan tetapi juga perilaku. Bahasa Jawa dapat dijadikan ilmu untuk menyederhanakan diri, menahan emosi, memperluas pertemanan, serta pertukaran ilmu budaya yang bermanfaat, terutamanya bagi orang asli yang menetap tinggal di tanah Papua. Matur suwun kanggo dulur-dulur kabeh wingi sing wis komen-komen nang TikTok-e koncoku. Matur suwun kanggo dukungane. Moga kabeh entuk rezekine lancar, dilancarke kabeh urusane karo Gusti sing kuwasa. Matur suwun nggih. Sip, sukses selalu. Mas Berno ngomongin mulai mancing jam 2 bengi. Enak telu montor nang kene iki nggo karung. Dadi mandeg arep balik wong wis mlayu. Wis sadaya entuk 3 sak karung sak. Oke. Sing iki, padahal lek sabang-abang kan ngisor akeh to. Jadi ngatur kok ngisor ae wis iso, ora perlu nggo gotek. Hari ini tak boleh. Sing kebun burija. Guru, ayo budal mancing. Ning kono boleh. Ning ndi? Oh, ning pinggir. Oh, ya ning pinggir kali to. Kuwi malah penayu. Kuwi peleh jos kuwi karo narik iwak to. Kene kuwi. Saman mancing biasa entuk piro? Ya, ento-entone itu. Hah? Lah iki dosene ene iki. Iki dosene iki entuk akeh terus kuwi. Dosene iki. Apa sing ento? Saman iki arep mancing iki engko. Ya engko paling. Jam Oh, iki arep melo. Ada mau tunggu toh. Berarti engko mancingnya sebelah Om Saka. Iya sebelah itu. Ade nandur pari nang kene kuwi karo bajak. Bajak dhisik karo sapi to. Saya bar kuwi bajak. Bar kuwi saiki enek alat berat iki. Jonder. Ade wis tambah enak nandur pari kuwi. Ora kesel, ora macul. Wis enek alat berat iki ade wis penak wisan. Ora ngarit wisan wis enek pembayan barang. Ade penak lah. Ora mikir solare, nggo pangane ade kan iso nggo dhewe mesti. Yus penak. Jadi kesimpulannya adalah sayangilah kedua orang tuamu sebelum kamu menyayangi orang lain. Kok geting aku? Sementara bagi orang Papua yang mempelajari bahasa Jawa di tanah Jawa, biasanya cenderung lebih kasar karena mayoritasnya adalah anak muda dengan pergaulan yang penuh dengan kekocakan serta keseruan yang didominasi oleh bahasa Jawa kasar. Namun tetap saja,
Orang Papua termasuk memiliki kemampuan hebat dalam mempelajari bahasa serta budaya Jawa, atau yang sering orang Jawa bilang Jawani. Bahkan kemampuannya dalam menyerap ilmu Jawa kadang melebihi orang Jawa yang lahir dan besar di tanah perantauan. Halo Dap. Lah iki lho enek adik-adikku wis tak ajari basa Jawa. Basa Jawane keren tenan. Yo contohnya iki. Tancuk. Ah, wedaro lele. Piye to iki? Geti aku. Kok cara Tambah sehat. Kok penak menurut? Koncone entek ora ana sing nambah kok kowe malah nambah. Aku jadi Wendes. Mbok pikir bocah-bocah iki ora luwe. Kancane jadi piye yo. Lalu nanti kat mau rantai-rantai kowe iki oke lho minta menembahne nanti gara-gara perkara miak demi padu iki. Ini ora masalah ambil lho. Iki masalah solidaritas lho kok. Aku orang Jawa aja nggak bisa bahasa Jawa. Lah kok abang bisa? Ya kuwi bahaya lho. Kuwi dijenengke wong Jawa lali Jawane ngono kuwi lho. Jenenge budaya. Iki aja dilalekne. Ame mbok lahir ning Jakarta, apa ning Amerika, Palestina, Indian. Bosomu iki ora mbok lalekne. Soale kowe ning ndi, kuwi tetep kowe iki wong Jawa. Wong takut. Sampean kok ngendi, Mas? Aku wong Jawa. Lah terus dikon basa Jawa ra iso. Ya isin karo aku no ya. Aku wong Papua iso sinau basamu. Lah terus sampean dhewe ra iso ngerti basamu dhewe. Ya kuwi masalah. Nah. Ini. Selain itu, fenomena ini juga membuat orang Jawa dan Papua semakin akrab. Tidak jarang dan sangat banyak contohnya. Hal ini lama-kelamaan mengarah pada perjodohan, yang mana lelaki Papua berjodoh dengan perempuan Jawa, dan begitu pula sebaliknya. Uniknya lagi, walaupun mayoritasnya berbeda agama, tetapi banyak juga kejadian yang berlaku, pernikahan antara orang Jawa dan orang Papua, yang benar-benar mencerminkan indahnya keberagaman di Indonesia. Oh iya, satu lagi. Ternyata konflik antara orang Papua dan Jawa yang pernah kita lihat di berita sangat tidak mencerminkan sifat keduanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak provokator yang senang mengadu domba dengan memboster berita-berita tersebut. Karena faktanya di Papua sendiri dalam keseharian normal, jangankan berkawan dengan orang Jawa, menonton pertunjukan seni budaya Jawa pun mereka sangat suka dan mengapresiasinya. Jujur ya guys, setelah aku tinggal di Jawa, sepertinya aku jatuh cinta sama Mas Jawa deh. Kenapa? Karena menurutku tuh hanya Mas Jawa yang kelakuannya lembut, mereka yang sifatnya bagus, baik. Sekali lagi ini menurut saya ya, karena dong itu langsung to the point ya. Mas Jawa tuh to the point. Mas Jawa tuh baik, dong lembut, dong tidak kasar. Dong kalau diam dulu, dong kalau bicara itu dong tidak macam kasar-kasar torang. Dong kalau bicara tuh, enggak mbak. Kalau kata panggil, Mas, panggil pakai nada kasar begitu dia jawabnya, dalam sayang. Dia tidak kayak kamu. Yang kalau kata bicara kan berteriak balik tidak. Kayak kita begini cocok dengan Mas Jawa, pas sekali. Jadi Mas Jawa yang nonton kita pun video ini langsung kontak. Jadi hari ini saya ada menonton kesenian jaranan yang ada di Manokwari, tepatnya di daerah SP atau daerah transmigrasi yang kebanyakan di situ mayoritas orang Jawa. Jadi mau kalian mau tahu tidak kesenian jaranan yang ada di Papua bagaimana? Mari tong jalan. Nah, kira saya sudah sampai di tempat lokasi buat main jaranan ini. Sampai di sini cuaca agak gerimis, tapi kalau dilihat penonton masih antusias. Ya walaupun masih persiapan sih. Tapi tenang saja, kalau gerimis begini orang Jawa itu pasti punya pawang hujannya dan tidak usah khawatir. Dan saya juga sudah minta izin ke mereka buat rekam-rekam mereka punya persiapan di balik panggung itu bagaimana. Setelah saya lihat mereka punya persiapan, cara mereka make up ribet juga ternyata. Tapi saya salut ke mereka, tetap mau melestarikan budaya nenek moyangnya walaupun berada di tanah orang yang jauh. Dan sesuai apa yang kita harapkan, tiba-tiba cuaca cerah, terang, gerimis yang tadi, hujan yang tadi itu hilang. Dan kalau saya lihat juga penonton makin banyak yang berdatangan, mereka makin antusias ini. Kalau dilihat juga penonton ini bukan datang dari kalangan masyarakat Jawa saja.
Banyak juga orang-orang Papua, anak-anak Papua, dorang yang nonton juga. Ini membuktikan bahwasanya orang Papua itu sangat menghargai toleransi kebudayaan daripada suku lain. Ini mantap sekali ini. Dan akhirnya nih tunggu-tunggu mereka tampil juga ini. Dan yang bikin saya bahagia dan juga terharu adalah ketika melihat orang Jawa dan orang Papua bisa berkumpul dalam satu tempat menonton sebuah kesenian tanpa membeda-bedakan ras dan suku dari mana mereka berasal. Sumpah saya bangga sekali melihat ini.